Selamat siang Pak Oren. Selamat siang Di. Ini siang-siang panas-panas. Pelaku pasar juga banyak yang panas ini. Ngojok terus pasnya. Padahal dari segi fundamental sudah terbaca ya. Memang belum ada hal yang bisa mendukung emas untuk balik rebound naik. Cuman apa wajar Pak dengan kondisi bahwa penyebabnya kan masih seputar sama suku bunga yang bakal naik sekali lagi dan mungkin akan bertahan sampai tengah tahun depan. Sudah terantisipasi, tapi turunnya seperti ini. Ada nggak Pak selain dua hal itu? Oke. Makasih Mas Didi. Jadi mungkin kita bahas pergerakan harga emas dalam beberapa hari terakhir ya, khususnya dari mulai akhir minggu kemarin yang terjadi pergerakan yang cukup besar dalam penurunan. Walaupun kita minggu kemarin memang sudah memperkirakan adanya penurunan, tapi mungkin di luar ekspektasi kita bahwa pergerakannya begini besar, seperti misalnya seperti itu. Oke, kalau kita bicara namanya Mr. Market, Mr. Market itu kan istilahnya tidak selalu murni hasil perhitungan, tidak hasil murni hasil suatu sikap fundamental, karena market punya perilaku sendiri. Tapi setidaknya gimana pun nanti pasar itu akan menyesuaikan dengan fundamental itu juga. Oke, sekarang kita mungkin menjadi dasar penggerak pasar, mungkin dalam hal ini emas mengalami penurunan yang salah satu faktor karena penguatan dolar itu sendiri ya. Karena memang dalam beberapa minggu terakhir ini mungkin tren penguatan dolar masih terus berlanjut karena memang kondisi fundamental Amerika yang memang jauh lebih baik dari negara-negara lain. Jadi secara currency dolar tetap unggul dibanding yang lain. Kemudian juga dari sisi kebijakan bank sentral juga, misalnya bank sentral Amerika Serikat kelihatan ya dengan melihat data terakhir kan masih kekeh, apalagi dalam beberapa kemarin speak dari anggota The Fed itu sendiri masih optimis bahwa mereka harus melakukan tindakan pengetatan lebih lanjut, bahkan berani untuk menaikkan suku bunga kembali. Nah, ini mendorong istilahnya tekanan sentimen penguatan dolar. Kemudian juga kemarin juga hari Sabtu akhirnya walaupun kemungkinan kemarin kita bahas tidak akan banyak pengaruhnya, misalnya tidak jadinya shutdown Oktober ini juga menambah istilahnya menjadi stimulus pemicu penggerak pasar, sehingga pergerakan emas sebagai boleh katakan yang terkait dengan masalah suku bunga juga yang terkait dengan penguatan dolar dan juga faktor inflasi kena imbas sebagai aset dalam satuan dolar. Karena penguatan dolar maka aset dalam dolar juga akan terpengaruh. Masuk juga harga minyak ya, kita lihat terkoreksi juga karena penguatan dolar. Jadi termasuk emas ini. Nah, ini menyebabkan pergerakan emas menjadi kemarin turun, kemudian juga ditambah rumor itu tadi, tambah dua faktor tadi juga, faktor isu shutdown tadi yang tidak jadi, itu membuat market jadi bergerak cukup signifikan turunnya. Kembali lagi kepada sifat market sebagai Mr. Market tadi, banyak juga pada saat terjadinya pergerakan besar kan akan ada bagian market yang ikut panik istilahnya ya, jadi panik selling ikut mendorong pergerakan emas menjadi lebih cepat kembali. Itu mungkin salah satu faktor yang menjadi penggerak minggu ini. Oke. Kemudian untuk dari teknikalnya ini banyak juga nih yang penasaran, ini mau sampai seberapa dia tertekan hanya oleh potensi mau naik sekali lagi sama mungkin bertahan lama itu suku bunganya tinggi itu. Oke. Ya, sebenarnya kalau di sisi fundamental nggak terlalu banyak berubah ya sebenarnya. Kalau kita lihat dari sisi kebijakan terakhir kemarin, artinya perubahan bahwa isu ini sudah cukup lama terbentuk, tapi harga kemarin tetap di atas. Kemudian inflasi juga belum kita lihat, inflasi perubahan juga belum kita lihat lagi ya. Seberapa besar perubahan inflasi PCE indeks lain kemarin memang masih tetap tinggi sebenarnya. Masih tetap tinggi. Jadi artinya secara faktor inflasi istilahnya masih tinggi sebenarnya Amerika Serikat itu. Jadi kalau dilihat bahwa emas sebagai lindung nilai inflasi, harusnya dengan adanya masih tekanan inflasi harusnya emas nggak turun banyak juga ya, logikanya sederhananya seperti itu. Tapi kenyataan pasar berkata lain ya, karena banyak faktor tadi saya bilang. Nah, untuk coba kita mengukur kan fundamental kan kita susah untuk mengukur level-levelnya sampai ke berapa dan lain-lain. Kita untuk mengukur mungkin bahasa teknikalnya ada support dan resistan, penurunannya sampai sejauh mana nanti penurunan ini kan hanya bisa kita ukur melalui teknikal. Mungkin coba saya share, mungkin kita lihat gerakan emas ini secara teknikal juga sejauh mana nanti kemungkinan target penurunannya, mungkin apa kalau rebound nanti sejauh mana nantinya, mungkin kita coba baca melalui technical analisisnya. Coba kita lihat di grafik ini. Kalau sekarang kita perhatiin ya bahwa paling tidak kita melihat salah satu mengukur mungkin ya dari grafik ini adalah dari terendah. Kalau kita perhatikan yang terakhir terendahnya adalah tanggal 28
September tahun 2022, mungkin udah hampir setahun ya, udah lebih setahun kemarin terendahnya. Kalau kita ukur dengan kondisi kenaikan terakhir sudah berapa persen koreksi ini, terjadinya koreksi ini. Kalau kita dengan technical Fibonacci retracement, kita lihat bahwa kemungkinan koreksinya sudah melebihi dari 50%. Nah, dalam Fibo ini kan ada yang namanya batasan ya, waktu misalnya batas koreksi lah ya, bahwa dia masih kategori koreksi. Maksud koreksi turun ini tidak merubah tren besar kenaikan ini kalau kita anggap tren kenaikan. Apabila koreksinya hanya maksimum hanya sampai 61,8, itu indikasi bahwa tren belum berubah arah, artinya masih ada tren kenaikan ini. Nah, sekarang koreksi sudah tembus ke 38,20%. Makanya kemarin sempat lama cukup di atas 1.900 ya. Tapi setelah tembus 902 itu langsung bergerakan sangat cepat sekali. 50% pun dengan gampang terlewati. Maka ada kemungkinan untuk pertahanan berikutnya adalah di Fibonacci retracement 61,8 ini. Biasanya ini adalah kalau memang ini trennya memang tren penuh hanya koreksi, maka kemungkinan ini akan menjadi support tahanan ya yang cukup kuat, hambatan yang cukup kuat di level ini. Ya, di samping kita juga bisa menggunakan faktor low terakhir atau high terakhir yang sebelumnya sebagai resisten yang tembus kemudian dia akan berubah menjadi support, kan kita bisa lihat di level ini juga sebenarnya. Bisa lihat di sini. Nah, kebetulan sama dengan low terakhir kemarin, ini juga bisa kita anggap akan menjadi support dulu. Jadi kisaran 1.800-an ini akan menjadi support yang cukup kuat juga. Apakah harus nyampe ke sini? Enggak harus. Tapi kan bisa jadi bahwa seandainya di sini pun kita anggap bahwa kemungkinan untuk bergerak jauh lebih besar ke bawah mungkin akan tertahan dulu di zona ini dulu. Makanya akan kuat menjadi zona penahan di sini nanti. Mungkin dari satu sisi kita bicara masalah retracement, Fibonacci koreksi berapa persennya, kemudian juga dari sisi support resistan berdasarkan high low terakhir. Kita juga bisa bahwa setiap tren kan akan selalu bergerak dalam channel. Biasanya ada indikasi seperti itu. Nah, coba kalau kita tarik juga channel di sini, kita lihat bahwa dari tertinggi berikutnya ke tertinggi terakhir. Kalau kita lihat, kita ambil low-nya juga. Di sini kita lihat ada kombinasi yang cukup membentuk channel, bisa membaca channel juga. Nah, di sini juga ada ketemu level di bawah ini juga ya. Ini kisaran kalau nggak salah kisaran terdekat sini memang misalnya untuk hari ini kan ada di sekitar 1809 lah ya. Kalau jadi di sini 806. Jadi kalau kita bisa lihat ini kisaran sini semestinya ini menjadi support yang kuat. Paling tidak suatu saat kalau memang perubahan tren, paling tidak tren ini akan terjadi satu titik rebound dulu. Nah, menurut saya kemungkinan akan seperti itu. Di sini kalau mungkin bagi rekan-rekan yang sampai dengan saat ini masih menahan posisinya, posisi buy dan kemungkinan terjadi tertarik boleh dikatakan voting saat ini, zona sini adalah zona mungkin masih kita anggap aman untuk mungkin tidak akan berlanjut penurunan besar lagi. Ya, kalau dibilang apakah ini zona buy, silakan untuk level ini karena saya anggap zona ini akan cukup kuat. Nah, itu dari sisi supportnya. Jadi ada beberapa faktor mungkin secara teknikal yang menunjang untuk dijadikan ukuran bahwa di sini akan menjadi level yang kuat ya. Tadi yang pertama adalah Fibonacci retracement-nya, walaupun ini akan agak di bawah ya, 1792-an. Kemudian juga ini garis support resistan dari low terakhir dan high resistan high ini dia akan ketembus, garisnya ditemu juga di 1805 1805 1806 kisaran seperti itu. Kemudian juga dari channel ini. Jadi dari tiga kombinasi ini saya kira level ini cukup kuat untuk menjadi support. Nah, seandainya kita mencoba gimana seandainya ini menjadi titik rebound, kira-kira berapa besar targetnya reboundnya misalnya. Kalau kita lihat seperti ini jelas mungkin 50% nggak akan menjadi resistan yang kuat juga ya lah. Tapi kalau kita lihat channel di sini kan support terakhir yang tembus itu akan menjadi resistan pertama. Ya, di sini mungkin 1884 ini akan menjadi resistan pada berikutnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah jelas ini mungkin di garis 38,2%-nya ini. Ini yang akan menjadi dua resisten. Jadi kalau kita bicara target seandainya rebound, kemungkinan kita pada level ini target maksimum untuk saat ini paling kita pada mengejar target di sekitar 1880-an ini. 1880 ya. Iya. Itu kalau tanpa dukungan fundamental atau mungkin data yang sedemikian buruk itu kira-kira nyampe itu Pak? Ya kemungkinan bisa aja. Contoh misalnya dalam minggu ini misalnya, walaupun mungkin menurut saya ya ini kan baru ya, jadi secara psikologis sentimen masih cukup kuat untuk turun. Paling tidak untuk naik kan perlu konsolidasi dulu ya. Nah konsolidasi paling nggak menurut saya paling tidak ya, bukan jangka pendek ini untuk naiknya mungkin
ini menjelang akhir tahun. Kalau secara historis biasanya awal-awal November dan Desember biasanya kan terjadi satu kenaikan. Walaupun secara fundamentalnya apa? Contoh misalnya dalam minggu ini aja kita lihat data tenaga kerja cukup banyak ya. Data tenaga kerja yang sebagai salah satu patokan the Fed dalam hal memutuskan mengambil kebijakannya adalah satu masalah ketenaga kerjaan. Kita lihat bahwa dalam beberapa minggu terakhir kan dari sektor tenaga kerja sudah tingkat pengetatannya sudah mulai agak kendor istilahnya ya kan. Tinggal sejauh mana penerimaan tenaga kerja bagi penambahan minggu ini ada ADP non-farm payroll dan non-farm payroll itu sendiri. Kita lihat perkiraan mungkin agak lebih rendah dari sebelumnya. Jadi kalau sampai misalnya memang nanti non-farm payroll ini hasilnya tidak terlalu baik misalnya, itu kan bisa saja nanti akan sedikit mengoreksi dolar. Koreksinya dolar akan menyebabkan bisa reboundnya emas itu sendiri. Tapi apakah sejauh mana reboundnya? Kita nggak bicara banyak dulu ya. Mungkin untuk mencapai level napanya butuh waktu dulu. Biasanya kan seperti itu. Apalagi kalau memang pembalikan arah tren, biasanya dia bikin pijakan secara teknikal konsolidasi yang agak lama di bawah. Kalau dia rebound itu baru akan kenaikan panjang. Itu biasanya seperti itu. Jadi mungkin ada faktor nanti yang akan menahan penurunan. Paling tidak nanti data minggu ini seandainya dia tidak terlalu jelek banget pun, paling tidak dia hanya mampu untuk menahan penurunan lebih lanjut. Ya, untuk menahan penurunan lebih lanjut. Mungkin itu dari sisi teknikalnya. Oke, berarti mungkin untuk sepanjang minggu ini mungkin ya, atau lebih tepatnya sampai dengan rilis data non-farm payroll Jumat besok. Itu bisa dikatakan ada double low ya, Februari Maret 2023. Ya, bisa jadi. Itu di kisaran yang tadi tersebutkan di situ. Betul. 1805. Iya, 1804 itu diharapkan jadi support kuat, Pak ya. Ya, betul. Pertanyaannya sekarang adalah apabila itu juga tembus. Pijakan support mana lagi yang kira-kira layak disebut untuk ini saatnya untuk tabung posisi buy. Oke. Ya, seandainya tembus pun kita kategori apa tembusnya ya. Kalau tambahnya harga pasti itu kan nggak akan ada persis ya. Bisa aja dia tembus 10 poinan, bisa aja balik lagi. Biasanya seperti itu kan. Biasanya kalau saya ikut minimal paling nggak closing daily-nya lah ya. Kalau closing daily-nya di bawah mungkin ada aspek penurunan bisa lebih lanjut, bisa ada ya. Tadi saya bilang tuh juga ada yang 61,8-nya kan di sekitar 1792-an. Itu masih akan menjadi patokan juga. Nah, kalau kita lihat lagi terus berlanjut penurunan, maka akan kita lihat bahwa paling tidak dia akan berhenti di high terakhir di sini kalau kita kecil sekali 1780-an. Nah, yang mungkin yang menurut saya akan menjadi support paling kuat adalah di sini di 1726 ini. Di samping dia merupakan high juga tertinggi terakhir ini sebagai support, ini akan resisten pertama yang dulu ditembus menjadi support. Kemudian juga di 76,4% dari Fibonacci ya. Nah, di pas level ini. Jadi boleh dikatakan level maksimum tuh sangat di sini mungkin untuk ini. Walaupun saya bilang kalau sudah level ini berarti tren penguatan kenaikan nanti sudah cukup agak lemah ya. Tren kenaikan emas berikutnya agak lemah kalau sudah mencapai koreksi level ini. Ya paling tidak menurut saya kondisi perlu dukungan yang sangat kuat lah di sini paling tidak ya. Walaupun saya merasa bahwa The Fed sendiri kan sampai dengan saat ini programnya juga sudah mendekati akhir pengetatan. Jadi kalau memang nanti penurunan karena faktor kenaikan suku bunga harusnya sudah agak berkurang faktor itu. Ya paling mungkin misalnya terjadi penurunan inflasi, deflasi, tapi The Fed tetap pengetatan. Itu mungkin efeknya baru agak besar ya ke bawah di sini. Jadi saya masih melihat bahwa kemungkinan di level ini masih levelnya sangat kuat juga dulu di sini kisaran ya. Mungkin di sini ya, mungkin menurut saya. Tapi kalau maksimum penurunan itu koreksi mungkin sampai di sini. Karena saya mencoba menarik bahwa level 1800 ini ada garis tengah sebenarnya dari level tertinggi sampai terendah terakhir di 1600-an dulu ya. Ya, kalau dikatakan 50%-nya sudah tembus sih. Tapi paling tidak angka di sini cukup lama konsolidasinya ya. Di level ini cukup lama konsolidasinya. Nah, saat ini belum ada isu perubahan kebijakan, artinya memang mungkin yang bisa merubah pergerakan dengan arah besar butuh satu isu yang lebih besar lagi. Nah, soalnya ini beberapa istilahnya, kita bicara saja trader lah ya, itu mengaitkan dengan itu yang harga yang rata-rata triple low itu kan kebetulan juga Oktober Pak, tapi 2022. Nah ini Oktober juga 2023 kira-kira masuk ring Oktober 2022. Nah itu kan yang
bikin ramai di pasaran gitu Pak. Nah, memungkinkan nggak Pak sampai ke situ? Mengingat tahanan yang paling kuat pertama itu di double low Februari Maret 2023. Nah, kalau turun lagi baru itu yang Fibo 76 itu yang kebetulan koreksi terendah terakhir sebelum rally sampai new high. Ini kan koreksi terakhir itu. Di sini koreksi terakhir itu sudah. Kalau koreksi terakhir yang sedemikian panjang itu nanti disentuh lagi, apakah membuka pintu untuk balik ke dalam ring Oktober 2022? Okay. Berarti it's beyond below 17. Ya, dalam market kan semua kemungkinan ada. Ya, semua kemungkinan ada. Walaupun saya bilang tadi, terkadang kita memang secara pelaku pasar kita ini hanya follower, kita hanya bisa mengikuti apa yang sudah bergerak di pasar, apapun analisa kita pun tergantung dari terkadang isu yang itu kita terlambat juga sih ya. Bisa saja kalau kita lihat memang dari sisi periode tertinggi di sini kan hampir sama persis. Ini bulan Maret tahun 2022, ini juga bulan Maret tahun 2023. Boleh dikatakan secara periodenya kan hampir sama ya, hampir sama. Walaupun mungkin ya sisi case-nya berbeda ya, sisi case-nya. Secara teknikal memang bisa saja terjadi pengulangan seperti itu. Bisa saja terjadi, tidak tertutup kemungkinan. Maka kita harus membaca secara teknikal, paling tidak mengukur bahwa tren penurunan pun tidak selamanya akan turun langsung. Kalau kita lihat sini kan setiap bulan Oktober dari sisi Maret turun, ada juga naiknya juga. Kemudian bulan ada turun, ada naiknya juga. Bahkan boleh dikatakan yang cukup panjang. Jadi seandainya di sini turun ini pun tidak berarti bahwa dia harus langsung ke sini ya menurut saya. Paling tidak dia ada periode namanya rebound dulu lah. Periode rebound dulu ini yang perlu kita antisipasi, bahwa bukan berarti bahwa tren penurunan sudah pasti selesai, tidak, belum tentu juga. Makanya kita untuk mengatakan tren ini berakhir belum bisa dibaca juga sebelum kita melihat apakah syarat-syarat tren ini sudah terpenuhi kan gitu loh. Bahwa artinya ini ada koreksi, oke. Makanya kita lihat bahwa ini kan kita mengukur technical, ada batasan support yang dimana dia harusnya dia akan tertahan dulu, paling enggak seperti itu. Dan kemudian untuk terjadi kembalinya rebound dulu. Jadi jangan sampai maksud saya adalah kita udah panik, kita sell di sini ada naik, kita panik lagi gitu. Nah, walaupun nanti naiknya ini belum tentu bahwa ini ada tren naik gitu loh. Artinya seperti itu. Untuk saat ini kita melihat bahwa mereka ada koreksi sudah cukup masuk wilayah 50%, artinya cukup kuat koreksi ini ya. Paling tidak konsolidasi dulu di level ini, kalau memang seandainya nanti terjadi tren naik, artinya dia kalau sudah berani menembus level ini kembali, ya dia bermain di atas 1900-an 20 sebenarnya itu berarti dia melanjutkan tren kenaikan lagi. Jadi selagi belum periode ini maka kita anggap ada tren ranging atau tren range lah. Paling enggak menurut saya batasan ini cukup kuat lah untuk dia pada saat pergerakan periode gelombang ini untuk tertahan dulu. Ya mungkin di situ yang mungkin saya lihat faktornya, mungkin dilihat dari sisi kebijakan juga, apalagi mungkin sampai November ini kan masih cukup lama untuk terjadinya sidang FOMC lagi, artinya selama proses ini kan hanya tergantung pada pergerakan data aja. Jadi kita belum bisa membaca kebijakan yang bisa merubah kebijakan sehingga terjadi perubahan pergerakan arah gitu loh. Oke. Nah itu tadi Pak yang sedikit, bukan sedikit ya, banyak juga sih soalnya yang bukan takut ya, lebih tepatnya mungkin mengkhawatirkan ya, maksudnya mengantisipasi rentang waktunya 1 bulan ini. Kan Fed Fund Rate-nya tanggal 2 November. Dengan kondisi penopang dolarnya walaupun dikatakan itu aja tapi masih jalan terus sampai tanggal 2. Kemudian tadi Bapak juga bilang kemungkinan sampai tanggal 2 mungkin akan ranging di kisaran yang sama dengan sekarang ini. Kalau dari segi fundamental itu nanti yang bikin banyak orang resah atau khawatir itu adalah pergerakan ranging atau sideways saja bisa menetralkan indikator. Itu berarti nanti kalau dia benar-benar tembus ke bawah lumayan jauh, itu indikatornya berarti tidak harus dalam posisi oversold misalnya. Nah itu mungkin ini Pak ya, maksudnya yang diperhatikan market akhir-akhir ini, bukan market ini, maksudnya pelaku pasarnya itu trader lah segala macam istilahnya, mungkin mulai bersiap untuk banyak yang sudah bersiap harga di bawah 18. Cuman ini tadi berarti chance yang terlihat, kemungkinan atau peluang terbesar yang terlihat dari ring besar itu cuma sampai ke level retracement 76 itu Pak ya. 76,9% itu berapa? Itu 1790-an ya? Nah itu 61,8 di 1792.
17,92. Nah, kalau 76,4% sudah 17,24. 26 itu sudah cukup jauh sih, itu cukup banyak sekali, 100 poin dari sekarang itu sih. Nah, ya itu Ya. apa istilahnya jadi momok dan perhatian. Ya, betul. Makanya memang kita tetap dalam hal transaksi kan kita juga bukan hanya sekedar memprediksi pergerakan, karena prediksi pergerakan bahwa secara analisa teknikal pun ada potensi untuk benar dan salah juga ya. Makanya strategi volume transaksi pun tetap kita perhatiin. Tapi paling tidak kita dengan adanya teknikal ini mengukur lah kemungkinan paling tidak kan teknikal ini kan kita mencoba belajar dari bentuk-bentuk masa lalu untuk kita mengkalkulasi. Tetap kita perlu teknikal ini. Tetap perlu, tapi paling tidak ada dasar kita mengukur. Jadi atau mengukur atas dasar apa ya, ukur bahwa pasti akan terjadi kan belum tentu juga. Artinya tapi paling tidak kita mencoba mengukur secara teknikal yang selama ini kebiasaannya seperti itu, habitnya seperti itu. Nah, soal berapa persis angkanya dan lain-lain itu cuma relatif. Tapi kalau kita coba hubungkan dengan fundamental tadi, walaupun yang minggu kemarin kita perkirakan nggak banyak banget pergerakannya, tapi karena ada tambahan kemarin isu dan penguatan dolar lebih signifikan karena pelemahan euro juga, pelemahan pound sterling juga menambah penguatan euro dan tidak ada perubahan kebijakan di yen membuat yen tetap melemah, ini yang mendorong penguatan dolar. Ditambah lagi kemarin isu tidak jadi shutdown. Jadi secara psikologis pasar sangat itu sekali dengan dolar. Di sini terjadi mungkin ada panic selling di gold. Nah, apakah secara prospek kedepannya ini dolar akan strong terus misalnya? Apakah akan dolar Amerika biasanya dolar strong terus kalau memang kondisi Amerika memang benar-benar membaik gitu loh, benar sangat membaik. Apakah the Fed pasti akan naikkan suku bunga lagi? Kenapa? Suku bunga yang lebih ketat lagi dengan kondisi ekonomi yang kuat itu baru memungkinkan bahwa harapan untuk turun banyak bisa aja. Tapi kalau misalnya secara kondisi ekonomi Amerika Serikat sudah mulai di atas puncaknya saat ini misalnya, dan the Fed juga pada posisi puncak dalam hal kenaikan suku bunga, artinya apa? Ada ending nanti perubahan kebijakan ini. Nah, tinggal yang merubah adalah kemungkinan saat ini ada memang saya bilang turunnya inflasi, tapi the Fed tidak menurunkan suku bunga, itu bisa akan mempengaruhi negatif terhadap gold nantinya. Ya, semua itu mungkin tapi butuh proses lah menurut saya, butuh waktu. Setiap ada pergerakan ini, tren ini mungkin ada rebound itu yang perlu kita coba antisipasi. Jadi kalau kita yang sudah misalnya posisi yang salah misalnya, ya kemudian posisi yang salah, apakah kita harus ambil tindakan apa misalnya pada level ini? Kalau pada level ini menurut saya kalau kita mau switch position atau balik arah sangat riskan. Saya bilang kenapa? Karena kita berada di support yang kuat ini, ya kan? Artinya paling tidak kalau kita memang mau misalnya satu saat mau switch position, paling kita harus tunggu dulu ya, paling enggak menunggu dulu bahwa potensi rebound juga masih ada ya. Nanti tinggal bagaimana kita mulai mengukur di titik mana kita harus mulai switch posisi misalnya. Paling seperti itu sih menurut saya. Yang diperhatikan sekarang adalah level psikologis ya. Ya, betul. 1.800 ya, dekat sama double-nya Februari Maret. Dan sama Fibonacci 61,8%-nya. Jadi mungkin cukup untuk coba kita berani menahan pada posisi ini. Oke, ya Pak, terima kasih. Ini sudah mulai ada pegangan atau rabaan kira-kira mau sampai kemana ini bawahnya secara teknikal, setidaknya rentang waktu seminggu ini aja dulu menghadapi November. Oke, paling ya mudah-mudahan seperti itu nantinya yang terjadi. Oke, terima kasih Pak Farhan. Mari, makasih.